Kisah Ashabus Sabt, orang yang melanggar aturan Allah di hari Sabtu. Kisah ini disebutkan di Al-Quran, surat Al-A'raf ayat 163 hingga ayat 166. Kisah ini menceritakan tentang kaum yang melanggar aturan Allah pada hari Sabtu. Allah memberikan pelajaran bagi kita melalui kisah ini tentang akibat orang-orang yang tidak taat menjalankan perintah Allah dengan mengubah wujud mereka menjadi kera. Pada zaman dahulu, hiduplah sekelompok kaum di suatu negeri yang subur dan makmur, dikenal dengan nama Eilah. Negeri ini terletak di dekat Laut Merah, antara kota Madian dan Gunung Sinai di daerah Mesir. Sebagian pekerjaan kaum Eilah adalah berprofesi sebagai nelayan. Ada suatu peraturan yang tidak boleh dilanggar oleh kaum Eilah, yaitu bekerja pada hari Sabtu. Pada hari itu, mereka wajib meluangkan waktu untuk beribadah kepada Allah. Padahal ikan-ikan di laut banyak bermunculan di hari Sabtu. Dalam hal ini, Allah menguji ketaatan mereka. Seperti yang disebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 163. Dan tanyakan kepada Bani Israel tentang negeri yang terletak di dekat laut. Ketika mereka melanggar aturan pada hari Sabtu, yaitu di waktu datang kepada mereka ikan-ikan yang berada di sekitar mereka terapung-apung di permukaan air. Padahal di hari-hari yang bukan Sabtu, ikan-ikan itu tidak datang kepada mereka. Demikianlah kami mencoba mereka disebabkan mereka berlaku fasik. Hari ini adalah hari Jumat, tepatnya malam Sabtu. 3 orang nelayan berjalan ke arah laut. Mereka membawa tali, jaring, dan perangkap ikan. Kau yakin kita akan melaut malam ini? Memangnya kenapa? Kau takut? Sebenarnya aku agak takut. Tenang saja, kita tidak akan melaut malam ini. Kita hanya memasang perangkap ikan. Lalu dari Ahad baru kita ambil ikan-ikan itu dari perangkapnya. Bagaimana? Ide yang bagus bukan? Ya. Aku setuju. Mereka bertiga memasang tali, jaring, dan membuat perangkap ke arah tempat air untuk menampung ikan-ikan yang dihanyutkan air laut. Sehingga kalau ikan-ikan itu sudah masuk ke dalam perangkap, mereka tidak bisa melarikan diri. Ternyata benar, di hari Sabtu banyak ikan-ikan bermunculan dan masuk ke dalam perangkap. Akibatnya, pada hari berikutnya, nelayan yang lain tidak mendapatkan ikan. Apa kalian telah bertindak curang dengan ikan-ikan itu, sehingga kami tidak mendapatkan ikan hari ini? Bicara apa kau? Seenaknya saja kalau bicara. Kami bertiga baru pulang pagi ini. Jangan iri dengan hasil tangkapan ikan kami. Aku tidak iri dengan tangkapan ikan kalian. Aku hanya khawatir kalian lupa tentang aturan Allah yang melarang kaum kita memancing ikan di hari Sabtu. Kau tenang saja, kami tidak lupa aturan itu. Hari demi hari berganti. Perbuatan 3 orang nelayan yang memasang perangkap ikan diketahui beberapa nelayan yang lain. Ada sebagian orang yang ikut-ikutan memasang perangkap, namun sebagian yang lain tidak. Aku sangat sedih melihat saudara kita melanggar aturan Allah. Benar, aku takut Allah akan memberikan azab yang pedih kepada kaum Eilah. Sebaiknya kita menasihati mereka agar segera bertaubat. Ya, kau benar, aku setuju. Kedua nelayan itu mendatangi saudaranya yang melanggar aturan Allah dengan harapan agar mereka segera bertaubat. Namun keduanya malah diusir.
Wah, sungguh beruntung kita hari ini. Lihatlah ikan-ikan yang kita dapatkan. Benar, banyak sekali hasil tangkapan ikan hari ini. Pasti karena hasil kerja keras kita. Di sisi lain, orang-orang yang taat kepada Allah mendapat hasil tangkapan yang sedikit. Hanya ada beberapa ekor ikan di jaring mereka. Hari ini kita mendapatkan sedikit ikan. Mungkin ikan-ikan itu sedang bersembunyi. Walaupun sedikit, kita harus tetap bersyukur dengan hasil yang kita dapatkan. Setidaknya, kita tidak melanggar aturan Allah dan bekerja dengan cara yang benar. Keesokan harinya, peristiwa menggemparkan terjadi. Kota Eilah mendadak menjadi sepi. Tak tampak aktivitas jual beli yang ramai seperti biasanya. Terdengar isak tangis dari beberapa rumah. Ternyata orang-orang yang melanggar aturan Allah di hari Sabtu dengan melakukan tipu daya berubah wujud menjadi seekor kera. Astaghfirullahaladzim, apa yang terjadi padamu? Kenapa tiba-tiba kau berubah wujud seperti ini? Nauzubillah min zalik. Ini pasti azab yang Allah turunkan. Segeralah bertobat kepada Allah SWT. Semoga Allah mengampuni perbuatan kalian. Para nelayan yang berubah wujud menjadi kera hanya bisa menyesali perbuatannya dengan menangis tanpa bisa berkata-kata. Seperti yang disebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 166. Maka setelah mereka bersikap sombong terhadap segala apa yang dilarang, kami katakan kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina. Tidak hanya berubah wujud menjadi kera, mereka tidak diberi keturunan dan selang 3 hari kemudian meninggal dunia. Demikian akhir dari kisah kaum Eilah yang melanggar aturan Allah di hari Sabtu dengan melakukan tipu daya. Beberapa pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah ini, diantaranya, pertama, hendaknya kita sebagai hamba patuh pada aturan yang telah ditetapkan Allah. Kedua, jangan bersikap sombong atas usaha yang dilakukan atas dasar menipu Allah. Karena Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ketiga, sebaiknya kita menghargai orang yang menasihati dalam hal kebenaran, bukan malah mencelanya, agar kita tidak termasuk dalam golongan orang-orang yang merugi. Wallahu a'lam bishawab. Kisah Ashabul Aikah, kaum penyembah pohon pada zaman Nabi Syuaib. Kisah ini disebutkan beberapa kali dalam Al-Quran. Salah satunya pada surat Asy-Syu'ara ayat 176 hingga 191. Diceritakan bahwa pada zaman Nabi Syuaib ada suatu kaum yang lebih memilih menyembah pohon daripada beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akibatnya, Allah menurunkan azab berupa gempa bumi yang dahsyat menghancurkan kaum ini. Nabi Syuaib alaihi salam diperintahkan Allah untuk berdakwah kepada suatu kaum yang tinggal di daerah Madyan, sebuah kawasan di antara Hijaz dan Syam. Kaum ini terkenal dengan julukan Ashabul Aikah yang memiliki arti penyembah pohon. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, surat Asy-Syu'ara ayat 176. Penduduk Aikah telah mendustakan para nabi. Selain menyembah pohon, mereka juga menyembah berhala yang diyakini sebagai warisan para nenek moyang. Nabi Syuaib tak henti-hentinya mengajak kaum Aikah untuk meninggalkan sesembahan mereka yang tidak bisa memberi manfaat sedikit pun. Namun sayangnya mereka tetap pada keyakinannya. Wahai kaumku, sembahlah Allah SWT. Sesungguhnya tidak ada Tuhan sesembahan yang pantas bagimu selain Dia.
Sebagian besar kaum Aika berprofesi sebagai pedagang. Salah satu kebiasaan buruk kaum Aika yang masih sangat sulit dihilangkan adalah suka mengurangi takaran timbangan. Ketika tiba musim panen, mereka membeli barang sebanyak-banyak dengan harga yang sangat murah untuk disimpan di gudang. Sebaliknya, saat datang musim paceklik, mereka akan mencekik pembeli dengan menaikkan barang dengan harga yang tinggi. Wahai penduduk Aika, hentikanlah kebiasaan mengurangi hak orang lain dalam timbangan kalian. Sesungguhnya, perbuatan itu sangat dibenci oleh Allah. Padahal Allah SWT telah memberikan kalian kehidupan yang makmur. Seharusnya, kalian mengucap syukur atas limpahan nikmatnya. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, Surat Hud ayat 85. Dan wahai kaumku, penuhilah takaran dan timbangan dengan adil. Dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka. Dan jangan kamu membuat kejahatan di bumi dengan membuat kerusakan. Wahai Syuaib, apakah Tuhanmu yang menyuruhmu untuk melarang kami mengelola harta sesuai cara yang kami kehendaki? Wahai kaumku, aku hanya bermaksud untuk memperbaiki perbuatan keji kalian selama masih diberi kemampuan. Semua petunjuk yang aku ikuti hanya dari Allah. Hanya kepadanya aku bertawakal dan kepadanya pula aku kembali. Jadi, sekarang engkau juga menyuruh agar meninggalkan sesembahan para nenek moyang kami? Tidak semudah itu, wahai Syuaib. Wahai kaumku, sesungguhnya aku lebih khawatir kepada kalian. Jika kalian tetap tidak mau beriman kepada Allah, Allah akan menimpakan azab yang pedih. Ingatkah kalian siksaan yang ditimpakan Allah kepada kaum Nuh, Hud, Saleh, bahkan kaum Lut, nenek moyang kalian sendiri? Apa yang engkau bicarakan, wahai Syuaib? Itu hanya cerita dongeng pengantar tidur yang sulit kami percaya. Mendengar hal itu, Nabi Syuaib merasa sedih. Beliau terus memikirkan nasib kaumnya yang sangat sulit untuk diajak berbuat kebaikan. Namun begitu, beliau tidak putus asa. Nabi Syuaib terus berdoa kepada Allah agar kaumnya segera diberikan hidayah. Ya Allah, bukakanlah pintu hati mereka agar mau mengikuti ajaranku. Di antara kaum Aika yang menentang ajaran Nabi Syuaib, ada sebagian orang yang mulai menyadari kesalahannya. Sepertinya apa yang dikatakan Nabi Syuaib itu ada benarnya. Ya, aku juga merasa begitu. Apa sebaiknya kita tinggalkan saja berhala-berhala itu? Lebih baik kita datang menemui Syuaib agar mendapatkan pencerahan darinya. Tepat sekali, ayo kita menemuinya. Ketika kaum Aika mengetahui ada sebagian dari mereka yang mengikuti ajaran Nabi Syuaib, mereka sangat marah. Mereka sengaja menghalangi orang-orang yang menuju rumah Nabi Syuaib. Hinaan dan cacian keluar dari mulut mereka. Wahai Syuaib, pergilah engkau dari negeri Madian bersama pengikutmu. Kami tetap tidak akan menyembah Allah. Jikalau benar engkau seorang Rasul, maka mintalah kepada Allah menurunkan azab itu. Hahaha. Kedengarannya sangat mustahil, bukan? Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, Surat Asy-Syu'ara ayat 187. Maka jatuhkanlah kepada kami gumpalan dari langit, jika engkau termasuk orang-orang yang benar. Perkataan itu menandakan kesombongan kaum Aika. Mereka lupa bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Sesungguhnya Allah SWT lebih mengetahui siapa yang berdusta dan azab bagi para pendusta. Wahai kaumku, sebelum terlambat, mohonlah ampunan kepada Allah, kemudian bertaubatlah. Sungguh, Allah SWT Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kemudian Nabi Syuaib dan pengikutnya meninggalkan negeri Madian. Beberapa hari setelah kepergian Nabi Syuaib dan pengikutnya, terjadi keanehan di langit. Awan biru berubah menjadi hitam, bergulung-gulung dan bergerak perlahan menaungi negeri Madian. Awan hitam itu menimbulkan hawa panas yang menyengat sampai ke ubun-ubun. Kaum Aikah mengeluh kepanasan.
terdengar suara guntur menggelegar dan disusul dengan gempa yang dahsyat. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 91. Lalu datanglah gempa menimpa mereka, dan mereka pun mati bergelimpangan di dalam reruntuhan rumah mereka. Pada hari itu kaum Aika mendapatkan siksaan yang sangat pedih. Sungguh janji Allah itu benar adanya. Demikianlah kisah Ashabul Aika yang mendustakan Nabi Syuaib dan tidak percaya akan azab dari Allah. Beberapa pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah ini, diantaranya, pertama, jangan suka berbuat curang. Contohnya dengan mengurangi takaran dalam timbangan, karena perbuatan tersebut termasuk bentuk pencurian. Kedua, jangan sekali-kali bersikap sombong, apalagi mengatakan hal-hal buruk yang dapat membuat Allah murka. Bisa jadi hal tersebut dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Kisah Maryam binti Imran, perempuan yang namanya disebutkan dalam Al-Quran. Maryam adalah perempuan terbaik pada masanya, yang kisahnya diceritakan di dalam Al-Quran. Nama Maryam banyak disebutkan di dalam Al-Quran. Bahkan ada surat yang diberi nama Maryam. Di antaranya terdapat dalam surat Ali Imran ayat 33 hingga 37 dan surat Maryam. Maryam adalah anak keturunan keluarga Imran dan Hannah, pasangan suami istri yang telah lama menanti kehadiran anak. Berkat ketakwaan mereka, pada waktu yang ditentukan Allah, Hannah mengandung bayi perempuan yang saat lahir diberi nama Maryam. Kisah ini terjadi pada masa dakwah Nabi Zakaria kepada kaumnya, yaitu Bani Israel. Tepatnya di daerah Nashirah, Palestina. Hiduplah keluarga kecil, sepasang suami istri, bernama Imran dan Hannah, yang terkenal karena kesolehan mereka. Pada salah satu doanya, Imran dan Hannah meminta kepada Allah agar diberikan keturunan. Dalam masa penantiannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kabar gembira dengan tanda-tanda kehamilan dalam diri Hannah. Wahai suamiku, akhirnya Allah mengabulkan doa kita. Sebentar lagi engkau akan menjadi seorang ayah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih ya Allah. Aku sangat bahagia wahai istriku. Kemudian Hannah bernazar atau melakukan perjanjian dengan Allah dalam doanya. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku menazarkan kepada Engkau anak yang dalam kandunganku menjadi hamba soleh dan berkhidmat di Baitul Maqdis. Karena itu, terimalah nazar ini daripadaku. Namun, belum sampai Hannah melahirkan anaknya, sang suami Imran meninggal dunia. Itu artinya bayinya kelak lahir dalam keadaan yatim. Meski ada rasa sedih kehilangan suaminya, tidak menyurutkan rasa bahagia menyambut kelahiran sang anak. Akhirnya, hari yang ditunggu-tunggu tiba. Hannah melahirkan. Ketika melihat anak yang dilahirkannya perempuan, Hannah mulai sedih, bingung, dan was-was. Hal ini terjadi dikarenakan Hannah telah berjanji menyerahkan anaknya untuk mengabdi kepada Allah. Beliau pun pasrah kepada Allah, seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, surat Ali Imran ayat 36. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku melahirkan seorang anak perempuan, dan Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkannya itu. Dan anak laki-laki tidak seperti anak perempuan. Sesungguhnya aku telah menamai dia Maryam, dan aku melindungkannya serta anak-anak keturunannya kepada pemeliharaan Engkau daripada syaitan yang terkutuk. Kemudian
Allah menjawab doa Maryam seperti yang disebutkan dalam surat Ali Imran ayat 37. Maka Tuhannya menerimanya sebagai nazar dengan penerimaan yang baik. Beberapa tahun kemudian, Hana membawa Maryam yang masih kecil ke tempat ibadah Baitul Maqdis. Di sana, Hana bertemu dengan para penjaga Baitul Maqdis. Salah satu di antara mereka adalah Nabi Zakaria, paman Maryam sendiri. Wahai para alim, aku datang ke sini untuk menyerahkan anak ini dalam pemeliharaan salah satu di antara kalian. Aku telah berjanji kepada Allah saat mengandungnya bahwa anak ini akan menjadi pengabdi yang berkhidmat kepadanya di Baitul Maqdis ini. Kami merasa sangat tersanjung mendengar niat baikmu itu, wahai Hana. Siapa nama anak ini? Namanya Maryam. Subhanallah, nama yang indah sekali. Bagaimana jika aku saja merawatnya? Kebetulan Hana adalah saudara istriku, jadi Maryam berada dalam pengawasan pamannya sendiri. Tapi aku juga menjadi wali anak ini, wahai Zakaria. Tidak hanya kalian, aku juga ingin mengasuh anak yang lahir dari keturunan yang mulia ini. Baiklah, kalau begitu, kita lakukan undian saja untuk menentukan siapa yang akan menjadi wali Maryam. Ya, mari kita lakukan. Kemudian undian pun dilakukan untuk menentukan orang yang bertugas mengasuh dan mendidik Maryam. Ternyata Nabi Zakaria yang terpilih. Seperti dalam surat Ali Imran ayat 37. Maka Tuhannya menerimanya sebagai nazar dengan penerimaan yang baik dan mendidiknya dengan pendidikan yang baik, dan Allah menjadikan Zakaria pemeliharanya. Sehari-hari Maryam berdoa di mihrabnya. Maryam dibuatkan ruangan khusus mirip rumah untuknya di Baitul Maqdis. Di sanalah Maryam menghabiskan hari-harinya dengan beribadah kepada Allah. Suatu saat, malaikat Jibril mendatangi Maryam ketika sedang di mihrabnya. Seperti dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 42 hingga 43. Dan ingatlah ketika malaikat Jibril berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilih kamu, mensucikan kamu, dan melebihkan kamu atas segala wanita di dunia yang semasa dengan kamu. Hai Maryam, taatlah kepada Tuhanmu, sujud dan rukuklah bersama orang-orang yang ruku." Semakin beranjak remaja, ketaatan Maryam kepada Allah semakin bertambah. Maryam sangat menjaga dirinya. Selama hidupnya, Maryam tidak pernah bertatap muka dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Hal tersebut menambah derajat kemuliaannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Zakaria bertugas membawakan makanan untuk Maryam di mihrabnya. Namun, beliau terkejut melihat makanan yang sulit didapatkan pada musim itu tersedia di sana. Hah? Karena berkali-kali melihat pemandangan itu, Nabi Zakaria menjadi penasaran. Beliau pun bertanya-tanya kepada Maryam. Ternyata semua makanan ini berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dalam surat Ali Imran ayat 37. Setiap Zakaria untuk menemui Maryam di mihrab, ia dapati makanan di sisinya. Zakaria berkata, "Hai Maryam, dari mana kamu peroleh makanan ini?" Maryam menjawab, "Makanan ini dari sisi Allah." Sesekali Maryam keluar dari mihrabnya untuk keperluan yang mendesak. Suatu ketika, Maryam keluar dari mihrabnya, mengasingkan diri ke arah timur Baitul Maqdis. Pada saat itulah Allah mengutus malaikat Jibril untuk mengabarkan kepada Maryam tentang kehamilannya. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, surat Maryam ayat 18 hingga 21. Maryam berkata, "Sesungguhnya aku berlindung daripadamu kepada Tuhan yang Maha Pemurah, jika kamu seorang yang bertakwa." Iya, Jibril berkata,
Sesungguhnya aku ini hanyalah utusan Tuhanmu untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci. Maryam berkata, bagaimana akan ada bagiku seorang anak laki-laki, sedang tidak pernah seorang manusia pun menyentuhku, dan aku bukan pula seorang pezina. Jibril berkata, demikianlah Tuhanmu berfirman, hal itu adalah mudah bagiku. Sepeninggal Jibril, Maryam masih tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Namun setelah itu Maryam pasrah kepada Allah. Beliau terus berdoa meminta perlindungan kepada Allah, karena hanya Allah sebaik-baik perencana. Demikianlah akhir kisah Maryam binti Imran, perempuan yang namanya disebutkan dalam Al-Quran. Maryam adalah satu-satunya perempuan yang menjadi nama surat dalam Al-Quran. Pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah ini diantaranya, pertama, hendaknya para perempuan memiliki sifat ifah, yaitu menjaga diri dari hal yang tidak halal baginya, seperti laki-laki yang bukan mahramnya. Kedua, kita dapat meminta apapun kepada Allah, namun hanya Allah yang tahu apa yang terbaik untuk kita. Jadi bersikap ikhlas dan husnuzon kepada Allah dalam menjalani kehidupan ini. Ketiga, kepada para orang tua, hendaknya sejak kecil mengenalkan Allah kepada anak-anaknya agar kelak dapat menjadi penolong di akhirat. Wallahu a'lam bishawab.